Ia terkenal di tengah masyarakat sebagai pembela rakyat. Ia tidak pernah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, agar kita jangan sampai salah pilih. Tahun 2023 akan kita tinggalkan. Kita masuk ke tahun baru 2024. Di awal tahun 2024 ada agenda nasional sangat penting. Tepatnya hari Rabu 14 Februari 2024, seluruh warga negara Indonesia yang punya hak memilih 200 juta lebih akan menentukan pilihan pemimpin negeri ini periode 2024-2029. Ada 3 paslon Pilpres 2024. Semua baik, namun dapat diurut menjadi 3 kategori, yaitu baik, lebih baik, terbaik, atau sering disebut sebagai good, better, best. Di era new media, sangat mudah mengetahui rekam jejak para paslon Pilpres secara individu dengan mengetik kata kunci salah satu nama yang diikuti kata yang terkait dengan rekam jejak yang akan dicari. Contoh, ketik nama salah satu calon lalu diikuti kata ucapan kontroversial atau marah-marah. Contoh, ketik nama salah satu paslon disertai kata marah-marah, pasti langsung muncul fakta dan data si orang tersebut terkait dengan perilaku marah-marahnya. Semakin banyak fakta dan data tentang sosok tertentu dari salah satu paslon akan semakin membuka tabir siapa dia secara pribadi. Setelah itu, simpulkan paslon yang mana masuk kategori terbaik atau the best. Kami dari program Horas di Main TV mencoba melacak jejak Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kami menemukan hal-hal luar biasa atau the best. Kita mulai dari Ganjar Pranowo. Tokoh ini menurut catatan kami 2 periode jadi anggota legislatif di Senayan dan 2 periode Gubernur Jawa Tengah. Sebagai anggota legislatif di DPR RI, ia terkenal di tengah masyarakat sebagai pembela rakyat karena selalu memberikan pandangan pro rakyat, sekalipun harus berdebat sengit. Ia sosok yang punya prinsip hitam putih dalam bersikap dan bertindak. Di kalangan sesama anggota parlemen pun, Ganjar Pranowo sebagai sosok humanis, hangat, dan bersahabat. Ia piawai mengajukan gagasan, pemikiran, dan program bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Baginya tidak ada toleransi ketika ada sesuatu yang tidak pro rakyat. Perilaku sebagai wakil rakyat di DPR, Ganjar Pranowo selalu menunjukkan keberpihakan kepada kesejahteraan rakyat. Semua fakta dan data tentang Ganjar Pranowo tetap terekam dalam memori saya. Sebab saya pernah bersama beliau selama setahun di DPR RI ketika saya melakukan riset disertasi S3 saya. Kita menuju Jawa Tengah untuk lebih mengenal sosok Gubernur Jawa Tengah ini. Ganjar Pranowo menjabat Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode atau 10 tahun. Di masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat secara relasional dan juga dekat rakyat dari program serta kebijakan yang dibuat selama ia memimpin Jawa Tengah. Rakyat Jawa Tengah merasakan kesejahteraan di semua bidang kehidupan sosial. 2 contoh dari semua keberhasilan Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah. Pertama, Ganjar Pranowo sukses turunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Ganjar Pranowo berhasil menghapus jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah hingga lebih dari 60.000 jiwa sepanjang tahun 2023. Capaian yang sangat luar biasa dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi penurunan kemiskinan di Jawa Tengah rata-rata per bulan mencapai 5.000 penduduk. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras semua aparat PNS Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo.
Keberhasilan tersebut tentu tidak datang begitu saja tanpa kerja keras Ganjar Pranowo dan para PNS Pemda setempat melakukan pelayanan publik yang partisipatif. Menurut monitoring yang dilakukan oleh program Horas di Main TV, melalui siaran radio berita swasta nasional ketika acara mengakhiri 10 tahun Gubernur Jawa Tengah, pemerintahan Ganjar Pranowo melakukan pelayanan publik yang sangat prima dan penuh ketulusan oleh semua kepala dinas dan semua aparat Pemda sebagai teman sekerjanya. Caranya sederhana namun efektif dan efisien. Semua kepala dinas di Jawa Tengah harus mempunyai akun sosial media yang bisa diakses oleh semua warga Jawa Tengah untuk menyampaikan keinginan dan pengalaman dalam bentuk komunikasi dua arah tentang pelayanan publik sesuai bidang kerja dari masing-masing kepala dinas. Komunikasi dua arah melalui akun sosial media antar warga Jawa Tengah dengan setiap kepala dinas tingkat provinsi terhubung langsung ke HP Ganjar Pranowo sebagai gubernur. Melalui sosial media tersebut, Ganjar Pranowo bisa memonitor setiap saat tentang pelayanan publik di Jawa Tengah. Jika ditemukan pelayanan publik tidak cepat dilakukan dengan baik oleh setiap aparat Pemda, Ganjar Pranowo langsung menelepon kepala dinas terkait dengan mengatakan antara lain, "Sudah bosan ya jadi kepala dinas?" Saya telepon, "Bro, sudah bosan jadi kepala dinas ya?" Gitu. 2 kali, beneran ini, suratnya keluar besok gitu. Dari aspek komunikasi pelayanan publik, kalimat ini sangat powerful. Pola komunikasi pelayanan publik yang dilakukan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah ini sangat efektif, efisien, dan berhasil. Rakyat Jawa Tengah menjadi tuan dan Ganjar Pranowo memposisikan diri sebagai pelayan publik. Bagaimana dengan Mahfud MD? Seperti Ganjar Pranowo, Mahfud MD pun sosok yang sudah selesai dengan dirinya. Apapun jabatan publik yang dipercayakan oleh negara kepadanya, Mahfud MD melakukan dengan baik dan penuh kerendahan hati. Jabatan publik baginya sebagai amanah yang harus dijalankan dengan baik. Ia tidak pernah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Semua anaknya tidak pernah memanfaatkan jabatan ayahnya, Mahfud MD, ketika mengikuti pendidikan dan atau menjalankan profesinya. Bahkan ketika anak-anak Mahfud MD mengikuti pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia, para dosen dan mahasiswa lainnya tidak mengetahui bahwa orang tua mereka adalah Mahfud MD, pejabat negara. Luar biasa. Keluarga ini benar-benar jadi teladan. Karena itu anak-anak Mahfud MD sama sekali tidak melakukan dinasti kekuasaan meraih impiannya. Menurut catatan program Horas di Main TV, Mahfud MD menduduki sejumlah posisi jabatan seperti pernah anggota DPR RI, 2 kali menteri di kementerian yang berbeda, dan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pasangan Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Mahfud MD, pasangan yang terbaik atau the best dari berbagai aspek apapun. Untuk itu, mari kita menangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada pemilu 2024 untuk memimpin Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. Gunakan rasionalitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, pilihan kita. Pilihan yang sangat tepat. Kesempatan tidak pernah datang 2 kali, kata para orang bijak. Izinkan kami dari program Horas di Main TV agar kita jangan sampai salah pilih. Salam Emrus Sihombing dari program Horas Main TV. Sampai jumpa di program Horas berikutnya.